evaluation atau evaluasi pekerjaan. Masih seperti skema tadi, salah satunya adalah kalau tadi saya terangkan job analysis, ini adalah job evaluation. Di job analysis dan job evaluation ini dua hal yang berkaitan erat. Disingkat itu JAJ. Job analysis, job evaluation. Ya, yaitu proses untuk memahami pekerjaan dan menyajikan informasi ini dalam format yang memungkinkan orang untuk memahami pekerjaan, tadi job evaluation. Nah, kalau kalau tadi job analysis, kalau job evaluation adalah proses untuk mendapatkan job weight atau beban kerja dan job grade. Secara jenjang kerja ini ada di mana? Yang prosesnya terdiri dari serangkaian kegiatan secara sistematis menyepakati. Jadi seharusnya job evaluasi ini dilakukan oleh tim yang dilakukan secara bersama-sama. Disepakati, mengumpulkan, mengkategorikan, membandingkan, menyimpulkan, serta mendokumentasikan seluruh informasi yang relevan tentang suatu jabatan atau pekerjaan. Prinsip dari job evaluation adalah membandingkan. Ya, karena sepakat dalam menilai, karena ini membandingkan satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Terstruktur. Nah, dan yang dievaluasi ini adalah pekerjaan. Ya, bukan mengevaluasi orang. Kalau mengevaluasi orang itu nanti pada sistem penilaian kinerja. Kalau job evaluation yang dievaluasi adalah pekerjaannya. Ya. Ada orang yang membuat job evaluation itu dengan tidak terstruktur. Ya, tidak terstruktur itu berarti dengan kira-kira atau kirologi. Jadi enggak ada struktur apa saja yang dibandingkan. Ya. Job evaluation ini bersifat ilmiah. Nah, karena ada yang diperbandingkan, ada scoringnya, ya, ada nilai-nilai untuk masing-masing perbandingan. Dan ini bukan sesuatu yang mutlak harus seperti itu. Jadi masih bisa dilakukan adjustment terhadap masing-masing pekerjaan atau mungkin setiap tahun nanti ada perubahan. Job evaluation job evaluation ini nanti sedikit berbeda dengan job analysis. Kalau job analysis itu menghasilkan job desk tadi. Nah, justru dari job desk ini nanti kita evaluasi apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan sehingga masing-masing pekerjaan bisa kita nilai. Nah, nilainya ini akan jadi bobot atau job weight. Jadi setiap pekerjaan nanti ada skornya, ada nilainya, berapa bobotnya. Nah, bobotnya sebenarnya tidak mutlak. Apakah 100, 200. Ada yang digunakan skalanya 1 sampai 1000, ada yang digunakan 1 sampai 2000, tergantung masing-masing orang. Metode job evaluation non-analitis berdasarkan struktur organisasi, ini yang kualitatif. Dia berdasarkan job ranking atau job classification dan menjadikan pair comparison. Nah, ada yang metode analitis atau kuantitatif, ini menggunakan sistem poin atau poin faktor. Kalau di sekolah banyak yang digunakan job rank. Kemarin saya mendampingi sekolah dalam membuat satu peraturan perusahaan di sekolah di Tangerang itu, dia job rank, menggunakan job rank. Jadi penjenjangannya dengan ranking 1, 2, 3 itu pun masih berdasarkan masa kerja. Sebenarnya
sudah nggak relevan menghitung seseorang dengan masa kerja, nanti tidak pas dengan kondisi anak-anak milenial zaman sekarang. Jadi kalau anak milenial yang pinter-pinter itu dinilai kalau masa kerja nggak nyampe nanti karirnya. Tapi itu yang sekarang masih dipakai. Ya. Nah, yang sistem terbaru adalah berdasarkan sistem poin atau point system. Ya. Metode job evaluation non analitis berdasarkan struktur organisasi. Jadi dia buat grading pada posisi jabatan di organisasi. Contoh, ini biasanya di bidang usaha bengkel atau otomotif. Ada kepala mekanik, helper, mekanik 1, mekanik 2, washes, pengadaan suku cadang, petugas gudang, kasir, satpam, office boy. Itu ada GM di sana. Ini biasanya berdasarkan struktur. Struktur paling tinggi ya GM, di atasnya adalah kepala mekanik, gitu. Kalau diurut-urutkan ya, dan seterusnya. Nanti mungkin yang paling paling bawah adalah washer atau tukang cuci atau mungkin helper, diurutkan. Sama persis ketika kita mengurutkan jenis mobil. Ya. Ya, kalau mobil yang paling mewah, yang harganya paling kira-kira paling mahal itu apa? Nomor satunya, ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Itu kita bisa membuat ranking berdasarkan yang kita tahu tentang harga mobil, mungkinnya perkiraan harga mobil. Atau kita bisa melakukan berdasarkan job classification. Ya, kalau mobil bisa kita klasifikasikan. Yang truk sesama truk, yang apa pick up sesama pick up, yang FVP SUV sesama SUV gitu, dan seterusnya. Ini bisa kita klasifikasikan. Ya. Ini contoh model klasifikasi. Jadi kalau di pekerjaan seperti apa? Nah, bisa jadi klasifikasi pekerjaan berdasarkan kalau guru, semua guru diklasifikasikan satu jenis pekerjaan guru. Oh, ada guru TK, ada guru SD, ada guru SMP. Semua diklasifikasikan. Terus nanti semua TU, klasifikasi TU. Ya. TU-nya diurutkan. TU paling tinggi adalah yang paling rumit, misalkan TU SMP, TU SD, TK, itu beda-beda. Seterusnya itu namanya klasifikasi. Ya. Tapi ada juga metode membandingkan atau pair comparison, membandingkan. Ya. Misalkan jeruk dibandingkan dengan pisang, itu skornya berapa? Pisang dibandingkan dengan eh, apa itu alpukat, itu dibandingkan dengan anggur, dibandingkan itu model pembandingan. Nah, membandingkannya itu bisa juga di scoring. Ini banding ini skornya berapa banding satu gitu dan seterusnya. Ini namanya metode membandingkan. Ya. Tapi itu yang sekarang sudah mulai jarang dipakai. Yang sekarang banyak dipakai adalah metode analisis berdasarkan kuantitatif atau metode yang menggunakan point faktor atau point system. Memberikan value atau nilai pada setiap jabatan pekerjaan dengan lebih objektif sesuai dengan beban setiap pekerjaannya. Nanti yang akan kita exercise menggunakan ini, pakai point factor. Contoh, ini contoh aja ini ya, contoh poin faktor, metode analisis berdasarkan poin faktor. Hal penting yang harus diperhatikan dalam poin faktor adalah menetapkan faktor apa saja yang diperbandingkan. Harus ditetapkan dulu. Membuat skala rating faktornya, jadi ada ratingnya. Ini rating sekian sampai sekian. Akan lebih bagus lagi kalau rating ini dibuat dalam bentuk rubrik. Dan kemudian melakukan pembobotan. Misalkan faktor-faktor ini kalau membandingkan tingkat kecantikan artis,
Sutari, Luna Maya, Ayu Ting Ting. Cara membandingkan yang dibandingkan apa saja? Oh, tingginya. Nah, ini faktor tinggi ini ada 25 poin paling tinggi. Bodinya 25 poin, kulit, ukuran, tutur katanya dan seterusnya. Nah, setelah dibuat dari faktor tingginya si A berapa skornya, si B berapa, si C berapa. Jadi faktor kulitnya berapa, si A berapa, dari faktor ukurannya, dari faktor ketinggian, ya, tinggi badannya, atau tinggi ukuran apa, berat badan, gitu, ya, tutur katanya dan seterusnya. Nanti total poinnya berapa. Jadi metodenya mirip-mirip seperti ini. Gimana caranya, idealnya untuk membentuk, untuk melakukan evaluasi jabatan ini dengan membentuk tim. Ada tim evaluasi jabatan. Bisa ketua yayasan, HRD, keuangan, dan seterusnya. Jadi kalau sudah dibentuk tim, nanti dibuat job analisisnya, masing-masing pekerjaannya, job spesifikasinya apa, job requirement-nya apa, job desk dan job spesifikasinya apa. Setelah itu dilakukan evaluasi. Tentukan compensable faktornya atau CF-nya. Compensable faktornya itu apa saja. Nanti saya kasih contoh, ya. Compensable faktor adalah faktor yang digunakan untuk memberikan bobot terhadap suatu pekerjaan dalam proses job evaluation. Compensable faktor ini juga diatur di dalam peraturan menteri. Jadi paling tidak faktor-faktor yang dievaluasi dalam evaluasi jabatan adalah tanggung jawab andil jabatan terhadap tercapainya tujuan perusahaan atau tujuan organisasi, risiko jabatannya, tingkat kesulitannya, dan seterusnya. Jadi ini contohnya 4, bisa lebih dari itu. Kalau yang digunakan HAI itu adalah sebuah lembaga internasional yang banyak digunakan untuk referensi dalam pengukuran compensable factor. Ya, nanti mungkin kita menggunakan salah satunya pakai know-how-nya HAI. Nah, technical know-how, management breadth, dan human relation skill. The aspek problem solving, thinking environment, thinking challenge. Aspek accountability, kebebasan dalam menentukan, area of impact, impact terhadap pekerjaan, dan seterusnya. Ya. Nah, contoh-contoh compensable faktor dari pengalaman, dari aspek keuangan, situasi kerja, pelatihan kerja, atau dari aspek pendidikan. Teorinya nanti bisa dibaca lengkap di sana. Saya akan memberikan contoh. Sekaligus saya mau kirim formnya, nanti formnya buat latihan. Jadi harus latihan terus nih. Ini sebenarnya akan bagus kalau offline. Kalau nanti ketemu kita bisa langsung kerjakan, kita langsung buat. Gitu. Jadi, kalau online saya nggak bisa memantau secara langsung bagaimana hasilnya. Contoh job evaluation. Oh, lagi dipakai. Maksudnya offline sampai penentuan struktur gaji gitu ya? Iya harusnya. Harusnya Mau sih. kok, nggak ada. Harusnya offline gitu ya, bukan Mm-mm. online ya. Ntar saya mau share gimana sih caranya. Ini contoh nanti saya kirimkan. Yang pertama yang harus ditentukan itu adalah faktor-faktor pengukur, compensable factor. Ya. Untuk sekolah, compensable faktornya paling tidak ada 3 aspek ini. Aspek keahlian, aspek upaya penyelesaian masalah, dan tanggung jawab. Aspek keahlian ini berupa keterampilan teknis, keterampilan manajerial, keterampilan interpersonal. Aspek
upaya penyelesaian masalah, ada upaya mental pikiran, upaya fisik, dan upaya tekanan waktu. Mental pikiran namanya guru itu pasti mental pikirannya fisik, terus menggunakan fisik yang kuat. Tekanan waktu, kerjaannya dibatasi dengan jam pelajaran. Aspek tanggung jawab, ada tanggung jawab hasil kerjanya, tanggung jawab terhadap asetnya, tanggung jawab terhadap bawahannya. Dan ini masing-masing di persentase. Yang pertama adalah bobot dari 3 faktor ini. Ini bobotnya bisa dirubah, bisa dibuat 40, 30, 20 gitu bisa. Jadi ini kita rubah-rubah. Saya buat ini berdasarkan survei di sekolah saya sendiri. Jadi saya survei kepada semua pimpinan, kira-kira masing-masing persentasenya apa berapa sih? Gitu. Maka dapatlah angka ini. Jadi dari masukan semua leaders, saya rata-ratakan dapatlah gini. Aspek keahlian 36%, penyelesaian masalah 33%, dan tanggung jawab 31%. Kemudian dari yang kalian ini diturunkan lagi bobotnya. Oh, aspek teknis ini paling besar 47%, aspek manajerial 24%, dan interpersonal lebih besar dari manajerial ya 29%. Mental pikiran paling banyak, nomor 2-nya tekanan waktu, fisik paling sedikit. Yang tanggung jawabnya, tanggung jawab hasil kerja paling tinggi, dan aset dan jumlah bawahan. Kemudian dari pembobotan itu kita bobotkan secara dari 9 faktor pengukur ini, kita buat bobot lagi. Berapa bobot yang paling tinggi? Oh, ternyata 18%. Ini bobot paling tinggi hasil pekerjaannya. Aspek teknisnya 17%, aspek ini berusnya presentasinya apa. Dari hasil presentasi ini maka nanti jadilah nilai pembanding. Dari nilai yang sebanding atau equivalent faktor ini nanti diturunkan menjadi skala. Yang angka-angka merah ini adalah skala. Maksudnya skala apa? Nanti skala ada di sini. Kita turunkan. Ya ini kelihatan nggak? Kalau saya pindah, saya takut pindah sheet nggak Kelihatan. kelihatan. Kelihatan ya? Yang sekarang sheet KH teknis. Ada Ya, berarti keahlian. keahlian. Keahlian teknis. Oh. Definisinya, subfaktor ini berhubungan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan secara memuaskan melalui berbagai tingkat pendidikan formal, pelatihan, maupun pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi, ini yang ke kanan ini adalah persyaratan pengalaman kerja, yang ke bawah ini adalah persyaratan pendidikan. Angka-angka yang tebal ini adalah skornya atau poinnya. Ya. Poinnya didapatkan dari mana? Dari aplikasi ini ada rumusnya. Dari berdasarkan persentase tadi muncul yang angka merah, nilai sebanding. Dari nilai sebanding itu didistribusikan menjadi poin. Ya. Ini kita bandingkan masing-masing faktornya. Pekerjaan memerlukan keterampilan yang tidak terlalu kompleks, bisa dilakukan oleh lulusan sekolah menengah atas SMA. Jadi pekerjaannya ini nggak perlu tinggi-tinggi amat sekolahnya, lulusan SMA cukup. Dan pengalamannya nggak perlu banyak, pengalaman 0 sampai 2 tahun. Nah, jika pekerjaan itu boleh dilakukan, bisa dilakukan oleh lulusan SMA dan tidak memerlukan pengalaman kerja, maka poinnya 19. Ya, kalau dia uh, sekolah menengah tapi harus ada tambahan keterampilan, biasanya sekolah menengah kejuruan, SMK punya keterampilan tertentu. Ini skornya poinnya lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikannya, poinnya juga semakin tinggi. Semakin tinggi pengalamannya, poinnya juga semakin banyak. Ini nilai yang paling tinggi 169 adalah nilai untuk orang yang pengalamannya lebih dari 16 tahun dan memerlukan tingkat profesionalisme, pengetahuan mendalam. Gunanya nilai-nilai ini apa? Jadi dalam nanti di akhirnya di formnya
untuk jabatan yang kita nilai faktornya, ini memerlukan apa? Misalkan kepala sekolah. Kepala sekolah itu memerlukan tingkat profesionalisme pengetahuan yang mendalam dalam suatu program tertentu. Ya. Dia harus S1 dan punya ke training bersertifikat tingkat lanjut dan punya pengalaman lebih dari, misalkan tadi kan kita sebut 5 tahun, lebih dari 5 tahun berarti poinnya 114, atau oh enggak cukup S1, kalau ini harus S2, oh berarti yang paling tinggi pekerjaan yang melibatkan penerapan yang intensif dari berbagai metode atau pendekatan yang berguna dalam analisis dan pemecahan masalah. Secara normal pengetahuan diperoleh melalui pendidikan sarjana serta sejumlah sertifikasi dalam bidangnya. Oh, berarti kepala sekolah nggak cukup 114 yang ini. Berarti kalau pengalamannya minimal 5 tahun, berarti kepala sekolah skornya untuk keahlian teknisnya 133 dan seterusnya. Nanti kita lihat keahlian manajerial. Keahlian manajerial ini aspeknya apa saja? Subfaktor ini berhubungan dengan perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, pengarahan, dan pengendalian yang diperlukan dalam pengelolaan proses-proses. Ya, ada kompleksivitas aktivitas sederhana, terstandar, menyangkut pekerjaan harian atau day-to-day activities. Ini menyangkut perencanaan jangka menengah, menyangkut perencanaan jangka panjang. Jadi semakin ke kanan, masa perencanaan semakin banyak. Yang ruang lingkup tanggung jawab, pekerjaan memerlukan perencanaan pengorganisasian minimal yang terbatas pada pekerjaannya dia sendiri, tanggung jawabnya dia sendiri. Kalau tanggung jawabnya semakin luas, maka poinnya semakin besar. Jadi yang ke bawah ini luasnya tanggung jawab, yang ke kanan ini berkaitan dengan kompleksivitas pekerjaan. Semakin kompleks dan semakin luas, maka poinnya semakin tinggi. Ya, jadi 86. Interpersonal. Interpersonal itu terkait dengan hubungan dengan orang lain. Faktor ini mengukur keterampilan utama yang diperlukan dalam melakukan hubungan dan transaksi atau perjanjian yang berkaitan. Kalau di sekolah itu berkaitan dengan hubungan dengan wali murid, hubungan pihak eksternal gitu. Sifat hubungannya, hubungan dengan pihak lain baik dari luar unit kerjanya maupun dari luar perusahaan, tergolong rendah. Dia kalau hubungannya rendah paling sedikit, semakin tinggi adalah tergolong sangat tinggi, memberi, menerima informasi dan data serta memeriksanya, memberikan feedback dan mempengaruhi untuk mencapai kesepakatan. Yang berkaitan dengan yang ke bawah ini tingkat atau derajat, menyangkut penyampaian penerimaan informasi saja. Kalau yang ke bawah memerlukan kemampuan yang tinggi dalam diplomasi. Jadi sudah berkaitan dengan semakin tinggi, semakin kanan, semakin bagus. Begini seterusnya sampai pada aspek mental pikiran, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Nanti sambil kita exercise, sambil latihan. Ini perlu waktu yang cukup panjang untuk latihan, ya. Nah, sekarang latihan-latihan dulu, nanti kalau ada ada waktu kita bisa offline. Sebenarnya agenda saya bulan depan tanggal minggu ketiga bulan April itu ada offline untuk menyusun strategi ini. Kalau ada yang mau, ya Bu Dina, kalau mau kita sini ya. Begini seterusnya nanti di semua aspek, aspek fisik, aspek tekanan waktu, aspek hasil kerja, aset ini adalah kemungkinan kerugian atas tanggung jawabnya. Kalau dia lalai, kerugiannya berapa? Ya, nanti ada aspek yang berkaitan dengan tanggung jawab bawahan, jumlah bawahan yang disupervisi, jumlah bawahan dan kompleksitas supervisi. Kalau dia tidak perlu supervisi berarti paling kecil skornya. Kalau perlu supervisi yang ketat, perlu tanggung jawab. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak jumlah orang yang bawahannya, berarti semakin tinggi poinnya. Terus kalau kita buat terus ini sampai akhir, jadilah direkap per jabatan dan nanti hasilnya akan
muncul seperti ini ya. Jadi kepala sekolah atau kepala sekolah, direktur sekolah itu teknisnya berapa? Biasanya paling tinggi jabatan itu skornya paling tinggi. Jadi kita buat patokan. Patokan tertinggi adalah orang dengan jabatan tertinggi di satu lembaga itu. Itu skornya yang maksimal semuanya karena dia akan menjadi patokan kita. Kalau di sini skornya dia 1000 yang paling tinggi semua. Ada direktur sekolah. Nah, di direktur akademik, kalau tempat saya ada direktur sekolah, ada direktur akademik, ada direktur supporting. Direktur supporting itu apa saja ya. Nanti kepala sekolah SMA berapa skornya, kepala sekolah SMP berapa skornya, buat masing-masing jabatan dibuat skornya. Cara kalau dipakai menggunakan form ini, cara ngisinya sudah ada nih, sudah ada, tinggal pick up angkanya. Nah, sebenarnya kita bisa, kalau untuk aspek ini kita bisa, masing-masing orang bisa memperkirakan, mengusulkan ini aspeknya sekian dan nanti didiskusikan. Kita caranya adalah untuk mendapatkan nilai akhir, semua pimpinan boleh sampai wakil kepala sekolah dan para kepala divisi dikumpulkan untuk semua menilai semua jabatan yang ada di list. Kalau ada tadi ada 40 jabatan, ya 40 jabatan dibuat semua di sini. Ya, masing-masing pimpinan mengisikan ini baru kita diskusikan ya. Nanti biasanya ada yang sama, ada yang nggak sama. Nah, yang lebih bagus lagi kalau kalau mau masuk langsung diskusi itu akan lama. Jadi filenya dikirimkan, terus dibuat apa namanya rata-rata summary. Dari summary itu baru dirapatkan. Nanti panitia HR misalkan ini adalah summary dari 40 jabatan yang kita nilai, skornya rata-rata sekian. Nah, dengan urutan seperti ini, mana yang ada masukan itu akan lebih cepat. Setelah kita dapat skor, jumlah poinnya berapa? Nah, jumlah poin ini nanti yang akan menentukan grade-nya. Jumlah poin ini, ingat ya, ini jumlah poinnya. Nanti di sheet berikutnya, job grade nanti akan jadilah grade seperti ini. Kita masukkan job poinnya masing-masing orang. Kita pertama kita buat struktur grid-nya, dari struktur grid-nya kita tahu, oh si misalkan primary principal grade ininya job poinnya 879. 879 itu ada di mana? Oh, berarti ada di sini 879. Ada di general manager grade 6A misalkan. Nah, nanti kita kita petakan, kita isi dulu. Setelah diisi baru kita sesuaikan, oh kalau manajernya grade 6A terlalu tinggi, harusnya standar manajer itu grade sekian. Biasanya, bukan biasanya sih, kalau di tempat saya saya gunakan manajer dan prinsipal ini satu level. Kepala divisi dan kepala sekolah ini satu level, dia ada di grade 5. Grade 5 itu range-nya antara job point 767 sampai 869. Jadi ini ada di sini. Masing-masingnya nanti yang membedakan adalah beban kerjanya masing-masing. Jadi kepala divisi HRD dan kepala divisi keuangan itu bisa jadi job grade-nya berbeda. Nah, dari sini nanti kita muncullah namanya golongan. Oh, jadi setiap orang nanti muncul si A jabatannya ini, golongan dia skornya sekian, golongannya berapa ya. Nah, nanti akhirnya akan menjadi seperti ini. Bentar, saya contoh. Akan menjadi salary plan. Akhirnya kan di sini tuh. Ini Coach mau nanya boleh sih. ya boleh. Itu kan di kolom direktur itu kolom hilang file. Yang mana?
Oh, nah saya tampilkan lagi. Di job apa tadi? Job point. Ah, Ada 3 kolom itu apa ya? Ini kan EFG itu apa? yang mana? Yang di kolom EFG. Oh, Job point. EFG. Heeh. Nah, ini job point-nya tadi dari job point-nya berapa sampai berapa. Ini ya Mm-mm. job point-nya. Jadi level direktur itu juga ada range-nya. Kalau direktur yang paling tinggi itu berarti range tertinggi. Harusnya dia 1000 ada di paling tinggi. Ya, berarti secara golongan grade 7C adalah grade paling tinggi untuk direktur kalau di perusahaan direktur utama, kalau di sekolah Hmm, direktur. Kalau ya. di sekolah saya direktur Mm-mm. akademik itu di level kedua 7B, range-nya 959 sampai 979. Kalau direktur supporting itu di range ketiga 7A, grade-nya 7A. 7A berarti 938 sampai 958. Ini yang 20 ini adalah skalanya, selisih. Jadi range-nya, Oh iya ya. range antara 80 ke 1000 range. Iya Jadi, ya. jadi Oh oke. semakin range-nya itu semakin tinggi ke atas itu range-nya semakin dekat. Artinya jabatan semakin tinggi itu kompetensinya ya mirip-mirip lah, nggak Mirip-mirip beda-beda lah. jauh. Hmm, Gitu. Jadi semakin ke bawah itu bisa jadi range-nya eh, masing-masing jenjang itu tinggi. semakin tinggi. Jadi misalkan contohnya kalau guru gitu ya, guru yang baru masuk itu di level 2A. 2A range-nya job point-nya 39 itu 4 dia range-nya ada di 45. Untuk bisa eh, naik level, naik ke level berikutnya, dia harus memenuhi kriteria-kriteria. Biasanya jam mengajarnya harus banyak, meningkatkan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Jadi nanti impact-nya kepada penjenjangan. Nah ini bisa kita atur, bisa kita samakan semuanya 20 bisa. Cuman di tempat saya berdasarkan hasil evaluasi bersama masing-masing masing-masing jenjang jabatan range-nya 5 ya. kita bedakan Bedanya. ya. Naik 5. Oke. Nah, nanti hasil akhirnya seperti apa? Hasil akhirnya nanti bisa kita gunakan untuk membuat kaitannya dengan karena tujuannya untuk gaji, katanya gaji. Ini contoh Pak, maaf, ya, ya, mau tanya lagi, berarti ini untuk skalanya kita bikin sendiri ya, Pak? Tergantung dari kebijakan sekolahnya gitu. Sampai kita akhirnya bisa nemuin skala range-nya 60, mau 20, 150, ya, berarti ya. tergantung dari Tergantung kebijakan sekolah. lembaganya Jadi gitu. itu bisa dicapai kebersamaan berdasarkan semua pimpinan. Kita samain aja deh range-nya 40 gitu. Boleh juga. Jadi nanti akan berpengaruh dengan skornya. Kalau range karena ini kalau range-nya kita rubah nanti scoringnya juga berubah kan otomatis range-nya dari sekian ke sekiannya berubah. Jadi nggak Jadi ngacu terhadap pakem tertentu gitu kan? enggak boleh sesuaikan. Kalau pakemnya aslinya sama semua. Hmm, Kalau 20 semua. Nah, oke, oke. nanti berkaitan kenapa kok perlu kita range? Nanti berkaitan dengan struktur gajinya. Nanti hubungannya di sini. Nih, yang sekarang tampil apa nih? Yang Individual tampil job evaluation ya. job evaluation. Individual ya, ada nama-namanya ya. Ya, Nah, nanti setelah kita buat semua jabatan itu kan pasti sudah punya nama. Namanya siapa, jabatannya apa, departemennya apa, posisinya apa. Jadi tujuan akhirnya adalah kita membuat job point untuk masing-masing orang. Oh, ya, kamu posisinya sekian, jobmu apa. Ya, ada orang yang karena posisinya sama, nanti jobnya juga sama. Kalau jobnya sama berarti grade-nya sama. Jadi masing-masing orang kita rekap semua. Kalau punya 200 orang, ya 200 orang harus dibuat. Ini namanya individual job evaluation. Jadi buat namanya siapa, departemennya posisinya apa, pendidikan apa, masa kerjanya berapa. Dari data ini bisa kita tuangkan dalam
tabel yang 9 aspek, 9 faktor pembeda tadi. Kita buat, ternyata jumlah poinnya si orang ini sekian. Kalau jumlah poinnya berapa nanti akan menjadi grade kan. Akhirnya di endingnya nanti kita buat namanya siapa, departemen siapa, posisi pendidikan, pengalaman, udah berapa lama di sekolah kita ya, startingnya bisa dibuat. Saya ganti aja biar nggak ada SBR-nya. Ada berapa lema di sana, terus hal yang lain catatan bisa ditambahkan untuk pertimbangannya. Nah, job point-nya berapa dia? Job point-nya segini. Terus dia job point itu kan menentukan grade-nya. Dari job point nanti bisa dicari pakai VLOOKUP untuk job point sekian grade-nya berapa, ya. Nah, grade itu nanti bisa ditambahkan. Grade ini job kelasnya sekian. Ya, grade ada di sini. Masing-masing jabatan kalau di sekolah saya itu ada 7 grade 1 sampai 7 untuk masing-masing grade ada range-nya, ada job, ada apa minimal maksimal tadi poinnya berapa. Terus ini kita buat job class ini sebenarnya untuk memudahkan saja. Job class ini urut dari bawah ke atas. Jadi yang paling tinggi ada job 21, job class 21 paling tinggi. Ini job class dan grade ini sama. Ini hanya untuk memudahkan saja, boleh pakai job class atau boleh pakai grade. Atau boleh pakai dua-duanya. Ini untuk mengurutkan. Jadi bukan sesuatu yang baru. Nah, nanti setelah data tadi, grade dan ini kan dari sheet job qualification tadi, job kelasnya berapa, terus gaji pokoknya dari mana? Gaji pokoknya ada di sini. Nah, nanti cara menghitung gaji pokok nanti akan saya bahas khusus setelah ini, ya. Setelah kita buat job grade, kita buat job class, kita buat weight range-nya berapa, nah nanti bisa kita tentukan berapa gajinya. Gaji ini bisa mengacu kepada yang paling gampang, gaji adalah mengacu kepada gaji UMR. Karena pada akhirnya kita akan dibandingkan dengan UMR oleh karyawan. Makanya